Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ta'ana lan ing dalem semangsane nyacat-nyacat ing Kanjeng Nabi sapa al-kufaru wong-wong kafir. Fil naskhi ing dalem masalah nasakh. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar inna Muhammadan ing pengucap inna Muhammadan setune Muhammad iku ya'muru perintah sapa Muhammad ashabahu ing pira-pira sahabate Muhammad al yauma ing dalem siji dina bi amrin kelawan perintah wayanha lan nyegah sapa Muhammad anhu saking amr godan ing dalem sesuk. Nazala mengko temurun apa ma nangsah ayat ma nangsah ma utawi endi ayat syartiyatun utawi ma iku ma syartiyah iku nangsah lamun nyalin ingsun min ayatin saking ayat suci ay nazala tegese ngilangi apa ma hukmaha ing hukumi ayat imma ma'alak dia ono kalane serta lafate ayat aula utawa ora. Fikiratin lan iku ing dalam qiraah suci bidha min nuni kelawan domain nun au min angsakho saking fil madhi angsakho aina muruka tegese perintah ingsun ing sira au jibril utawa ing jibril binaskhiha kelawan nyalini ayat au nang saha utawa lamun ngakhirake ingsun ing ayat nu akhirha tegese ngakhirake ingsun ing ayat fala nuzil mongko orang ngilangi ingsun hukmaha ing hukumi ayat wa narfa'u lan ngilangake ingsun tilawataha ing wacane ayat au nu akhirha utawa ngakhirake ingsun ing ayat filauhil mahfudhi ing dalem lauhul mahfud wa fikiratin lan iku ing dalam qiraah suci bila hamzin kelawan tanpa hamzah minan nisyani saking masdar nisyan ainung sikuha tegese nglebur ingsun ing ayat ainam huha tegese nglebur ingsun ing ayat mingkol bika saking ati ira wa jawab syarti utawi jawab syarat iku na'ti bi khairin lafat na'ti bi khairin na'ti mengko nekani ingsun bi khairin kelawan kang luwih bagus minha saking ayat anfa'u tegese kang luwih manfaat lil ibadi maring para kawula fi suhulati ing dalem gampange au kathratil ajri utawa akeh ganjaran au mitliha utawa padane ayat fit taklifi ing dalem paperden wa thawabi lan ganjaran alam ta'lam apa ta ora weruh sira anallaha ing setuhune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun dat kang kuwasa. Wa min hulan iku setengah saking kulli syai' annashu utawi nyalini ayat wa tabdilu lan ganti ayat wal istifhamu utawi istifham iku litakriri krana netepake alam ta'lam apa ta ora weruh sira annallaha ing satune Gusti Allah iku lahu iku tetep keduwe Gusti Allah mulkus samawati utawi kratone pira-pira langit wal ardi lan bumi yaf'alu agawe sapa Gusti Allah fiha ing dalam as-samawati wal ard ma ing perkara yasa'u kang ngersakake sapa Gusti Allah ing ma wa ma lakum lan ora ana iku tetep keduwe sira kabeh min dunillahi saking saliyane Gusti Allah ay ghairi tegese saliyane Allah min zaidatun min utawi min iku zaidatun tambahan waliyin mi waliyin kekasih kang nulungi yahfadukum tegese kang ngreksa sapa wali ing sira wala nasirin lan ora kang nulungi yamnang tegese kang nyegah sapa nasir adzabahu ing siksane Allah anggum saking sira kabeh in atakum lamun teka apa azab ing sira wa nazala lama salahu ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ta'ana al-kuffaru fin naskhi tatkala orang-orang kafir mengecam tentang nasakh. Nasakh itu apa? Nasakh itu adalah penghapusan atau pergantian hukum. Ya, jadi kalau
secara istilah para ulama memberikan definisi bahwa yang namanya nasakh itu adalah rafu hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin, yaitu menghapus hukum syarak dengan dalil yang datang kemudian. Yang dibatalkan disebut mansukh, sedangkan yang membatalkan disebut nasikh, atau yang sering dikenal dengan nasikh mansukh. Jadi gampangannya ada satu hukum syariat yang dihapus lalu diganti dengan hukum syariat yang baru. Wa qalu inna Muhammadan ya'muru ashabahu al-yawma bi amrin wa yanha anhu ghadan wa nazala ma nansakhu ila akhirih. Dan orang-orang kafir mengatakan bahwa Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan sesuatu pada hari ini lalu melarangnya esok. Maka kemudian turunlah ayat ini. Ya, jadi ini adalah asbabun nuzul dari ayat ini, di mana orang-orang kafir memanfaatkan nasikh mansukh untuk memojokkan umat Islam. Orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad SAW tidak konsisten atau pelin-pelan dalam menerapkan suatu hukum syariat. Ya, padahal nasikh mansukh ini adalah justru hal yang sangat baik bagi kemaslahatan umat Islam. Karena terkadang suatu hukum memang tidak bisa diterapkan dalam suatu kondisi tertentu. Misalnya dalam bab jihad. Ya, jihad adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika umat Islam masih sangat lemah di Mekah, jika diwajibkan jihad, tentu ini adalah hal yang sangat berat bagi kaum muslimin waktu itu. Maka kala itu jihad tidak diwajibkan. Bahkan umat Islam diwajibkan bersabar saat itu. Dan ketika umat Islam sudah cukup kuat di Madinah, barulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad. Nah, perubahan dari tidak wajib jihad ke diwajibkan jihad ini adalah mengandung kemaslahatan yang luar biasa bagi umat Islam. Dan hal ini sebenarnya adalah hal yang wajar ya. Untuk itu sebagian ulama, agar hal ini mudah diterima oleh orang awam, mereka memberikan definisi nasakh adalah habisnya masa suatu hukum tertentu. Para ulama memberi analogi atau gambaran seperti ini. Misalnya ada seorang anak, ketika kecil dia diberi ASI selama 2 tahun. Ketika telah besar dia diberi makan nasi oleh orang tuanya. Nah, perpindahan dari ASI ke nasi itu bukan karena orang tuanya pelin-pelan, tapi memang sejak awal orang tuanya sudah merencanakan bahwa anaknya hanya akan diberi ASI selama 2 tahun. Setelah itu diberi makan nasi, sayur mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Itu semua adalah demi kebaikan sang anak, bukan karena orang tuanya yang pelin-pelan. Begitu juga nasakh mansukh. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak konsisten dalam menerapkan suatu hukum. Akan tetapi memang sejak awal Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa masa dari ibadah yang dihapus itu sekian dan sekian. Dan itu semua adalah demi kemaslahatan kaum muslimin khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya. Ya, demikian sedikit penjelasan tentang nasikh mansukh. Selanjutnya masyartiyatun nangsakhu min ayatin. Apa saja ayat yang kami hapus? Ai nazala hukmaha, artinya kami hapus hukumnya. Imma ma'alaftiha au la. Baik hukumnya itu dihapus bersama lafadznya atau tidak. Jadi nasikh mansukh itu ada kalanya dihapus hukum beserta lafadznya dalam Al-Quran, atau hanya dihapus hukumnya tapi lafadznya tidak, artinya lafadznya masih kita jumpai dalam Al-Quran. Nah, contoh dari yang dinasikh
bacaannya beserta hukumnya bersama-sama. Misalnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu an yang menyatakan bahwa dahulu pernah diturunkan bahwa menjadi haram antara anak dan ibu susuan apabila telah sampai 10 kali susuan. Kemudian ayat tersebut dinasakh dengan ayat yang menerangkan bahwa 5 kali susuan sudah cukup untuk menjadi batas bagi haramnya antara anak dan ibu susuan. Nah, ayat yang menerangkan hal tersebut ya, di Al-Quran sudah tidak ada dan hukumnya pun juga sudah diganti. Ini yang dihapus lafadz dan hukumnya. Adapun contoh dari yang dinasakh hukumnya, dihapus hukumnya tetapi bacaannya tetap ada dalam Al-Quran. Ini seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 240, di mana dalam ayat tersebut diterangkan bahwa iddah dari wanita yang ditinggal wafat suaminya itu adalah 1 tahun lamanya. Kemudian dihapus hukumnya oleh ayat 234 ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 234 menghapus hukum bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya itu iddahnya 1 tahun diganti dengan iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, ini jadi ini ada contoh dari yang dihapus hukumnya tapi bacanya masih kita jumpai. Nanti insya Allah kita bahas di surat Al-Baqarah ayat 240. Selanjutnya wa fi qiraatin bi dhammin nuni min angsakho. Ya, pada lafaz nangsakh ada sebagian qiraah yang membaca dengan didhammah nunnya menjadi nungsikh. Ini dari fi'il madhi angsakho. Jadi kalau ditasrif angsakho yungsikhu. Lalu ditasrif lughawi pada sifat mu'adzam nafsah menjadi nungsikhu. Nah, ini adalah qiraahnya Imam Ibnu Amir. Aina amuruka au Jibril binaskhiha. Artinya kami perintahkan kamu atau Jibril untuk menghapusnya. Au nangsakha. Atau apa saja ayat yang kami hilangkan dari ingatan. Nu'akhirha fala nuzil hukmaha wa narfa'u tilawataha. Artinya ayat yang kami tangguhkan sehingga hukumnya tidak kami hapus akan tetapi bacaannya kami hilangkan. Ya, ini adalah jenis nasakh yang ketiga ya. Yaitu nasakh yang dihapus bacaannya namun hukumnya masih berlaku. Ya, contoh dari nasakh yang dihapus bacaannya dalam kitab, dalam Al-Quran tidak ada tapi hukumnya masih berlaku, yaitu misalkan dulu pernah ada ayat yang berbunyi seperti ini. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata. Orang yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan, jika berzina rajamlah keduanya, tidak boleh tidak. Ya, jadi ini ayat yang menerangkan tentang bahwa seorang yang melakukan zina muhsan itu wajib dirajam. Tetapi ayat ini sudah dihapus dari Al-Quran, artinya sekarang sudah tidak kita jumpai dalam Al-Quran. Tetapi hukumnya masih, karena Nabi Muhammad SAW masih menghukum rajam orang yang melakukan zina muhsan. Au nu'akhirha fil lauhil mahfud, atau kami tangguhkan di lauhul mahfud. Wa fi qiraatin bila hamzin minan nisyan. Pada lafaz nangsakha, ulama berbeda dalam membacanya. Ada yang baca nangsakha, ada juga yang baca nungsiha tanpa hamzah. Yang membaca nangsakha adalah Abu Amr dan Ibnu Katsir. Sedangkan yang membaca nungsiha itu adalah seluruh imam qiraah sab'ah, kecuali Abu Amr dan Ibnu Katsir tadi. Ai nungsikaha ai namuha min qablik. Makna dari nangsakha ialah kami kikis atau hapus dari dalam kalbumu sehingga kamu melupakannya. Wa jawabu syarti na'ti bi khairin minha.
Jadi lafadz na'ti bi khairim minha ini adalah jawab dari masyartiyah yang ada di awal surat. Jadi maknanya apa saja ayat yang kami hapus atau yang kami hilangkan dari ingatan, maka pasti kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Anfa'u lil ibadi fi suhulati, artinya lebih menguntungkan bagi hamba dalam hal kemudahannya. Au kasrotil ajri, ataupun dalam hal besarnya pahala. Au mitliha, atau yang sebanding dengannya. Maksudnya paling tidak kami ganti dengan yang sebanding dengan ayat yang dihilangkan tersebut. Fit taklifi was sawabi, sebanding dalam hal beban yang harus dipikul atau dalam hal ganjarannya. Alam ta'alam anallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa minhun naskhu wa tabdil, dan termasuk dalam kekuasaannya yaitu menghapus hukum dan mengubahnya. Wal istifhamu litaqrir, dan pada lafaz alam ta'alam anallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, pertanyaan di sini maksudnya ialah untuk mengukuhkan. Jadi bukan pertanyaan yang mengharapkan jawaban, akan tapi pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mengukuhkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kamu ketahui bahwa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yaf'alu ma yasha, artinya dia dapat berbuat terhadap keduanya menurut yang dia kehendaki. Wa ma lakum min dunillahi ay ghairihi min zaidatun waliyyan yahfadukum. Dan tiada bagimu selain Allah seorang wali atau seorang pelindung yang akan melindungimu. Wala nasirin, dan tidak pula seorang pembela. Yamna'u ankum adzabahu in atakum, seorang pembela yang akan menghindarkan siksaan jika datang menimpa. Ya, kesimpulan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwa Dia mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dengan kata lain, bahwa langit dan bumi beserta seluruh isinya seluruhnya tunduk di bawah kekuasaannya, di bawah perintah dan larangannya. Oleh sebab itu, Allah berkuasa pula untuk menghapus hukum dan menetapkan hukum yang lain menurut kehendaknya. Apabila menurut pertimbangan Allah Subhanahu wa taala ada manfaat bagi seluruh manusia, karena hukum yang lama sudah dipandang tidak sesuai lagi. Pada ayat ini Allah juga memberikan penegasan kepada orang-orang Islam bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka. Oleh sebab itu, orang-orang mukmin dilarang memperdulikan orang-orang kafir yang mengingkari perubahan hukum itu, bahkan menghina. Sikap orang-orang kafir yang demikian itu sedikit pun tidak akan memberikan mudarat kepada orang-orang mukmin. Ya, demikian tafsir jalan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.